Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan gold ini sendiri ataupun XAUUSD. Oke, karena saya juga sudah lama ya nggak update mengenai Euro USD ya, dan juga GBP USD ya. Jadi hari ini saya akan update ya untuk kedua pair ini ya. Dan sebenarnya untuk pergerakan juga masih sama ya. Jadi kalau kalian ada dapat sell di area yang kita bahas ya, ini height-nya mereka orang ya. Untuk GBP USD di 2416 sama 2446 ya, boleh diamankan terlebih dahulu gitu teman-teman ya. Kemudian kalau untuk Euro USD kita juga ada bahas ya di video yang waktu itu ya, itu ada di 726 761 ya. Kalau kalian ada dapat juga boleh diamankan terlebih dahulu gitu ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut di video khusus untuk falas ya. Oke, sekarang kita mau bahas dulu mengenai XAUUSD ya, karena di sini sama DXY saya mau bahas. Oke, kenapa saya melihat kalau gold ini cenderung mengalami penurunan ya? Karena yang pertama, kalau kita buka pivot level ya, ini pivot daily-nya dia. Oke, kita akan melihat bahwa di sini ada area pivot levelnya dia gitu, atau pivot pointnya dia itu di 1982 ya sampai 1979 gitu teman-teman ya. Ini adalah range pivotnya dia. Artinya selama dia di bawah area pivot ya, dari kemarin itu dia cenderung mengalami penurunan gitu teman-teman. Kemarin itu kan pivotnya di 1993 ya teman-teman ya, terus dia turun. Nah untuk hari ini dia juga turun, bahkan dia sudah break nih dari area supportnya dia gitu di 1980 ya. Jadi kalau kita lihat untuk weekly-nya ya, oke kita cek lagi weekly-nya teman-teman ya. Oke sebentar, kita ambil yang cap ya di sini. Nah ini kita akan cek ke weekly. Jadi kalau untuk di weekly dia itu sudah turun ke bawah area 1980, artinya dia sudah turun ya di bawah resisten weekly-nya dia ya. Kalau kita perhatikan di sini, ini resisten weekly ya kan, ini resisten weekly ya. Jadi memang kalau kita lihat sih cenderung mengalami penurunan ya, atau penurunan lebih lanjut lagi untuk si gold ini sendiri itu teman-teman. Ya, penurunannya sampai mana? Oke, jadi kalau kita lihat di sini ya, di chart ini sendiri ya, itu kita akan menemukan area support lagi di kurang lebih ya 1965 ya, 1965 sampai 1962 ya di sini. Atau kalau saya lihat sih memang lebih baik 1960 sekalian gitu. Jadi 1965 ke 1960 gitu. Jadi si Goldie ini ya potensi untuk turun ke sini teman-teman ya. Jadi sebagai buyer ya dia harus agak menanti atau menunggu ya, bersabar dulu ya sampai kurang lebih di range 65 sampai 60-an lah ya sini, baru kita bisa ancang-ancang untuk masuk buy lagi gitu teman-teman. Kenapa? Karena kalau kita lihat di sini ya, dia sudah nyampe di 72 nih. Memang dari tadi dia udah berkutik di 72, cuma harganya ini nggak ada rejection untuk buy atau konfirmasi untuk masuk buy sama sekali teman-teman gitu. Jadi dia benar-benar straight push ya, turun ke bawah tanpa ada iming-iming untuk buy gitu di lower time frame dia gitu. Lalu kalau kita lihat di 1 hours ya juga ya, di sini belum ada rejection sama sekali ya. Jadi memang belum ada lah untuk masuk buy, itu belum bisa ya. Bahkan untuk sell volumenya ini masih cukup besar ya. Jadi begitu dia sudah break dari 80 ini ya, kan 80 dia break, dia straight push sampai kurang lebih 1972 1971 ini teman-teman. Jadi masih potensi untuk di breakout untuk area ini gitu. Breakoutnya nanti kita bisa lihat nih terdekatnya itu mungkin ya, kalau kita lihat ini sih ada di 69 ya, tapi ini minor ya karena ini kan 70 ya, ini minor support ya. Kalau saya sih prefer ambil di 65 sampai 62 lah untuk saat ini gitu teman-teman untuk area buy-nya. Kalau selling point sih masih lihat juga nanti di 80 82 ya, ini selling point, sama nanti di 90 93 gitu ya, itu untuk selling point ya. Tapi let's see nanti bagaimana ya, soalnya kalau kita lihat ya untuk saat ini memang masih lebih ke seller aja gitu pergerakannya ya, lebih ke area seller pressure gitu.
Lalu kalau kita tambah lagi, kita lihat dari DXY ya, hari ini DXY juga mengalami kenaikan ya untuk daily-nya dia setelah di push turun ya selama 2 hari dari 2 November ke 3 November. Kemudian minggu ini dia weekly candle hijau ya, potensi dia untuk retest kembali kalau DXY ini ke sini ya, ke 105.6 terlebih dahulu gitu teman-teman, ke area breakoutnya dia nih DXY gitu. Jadi si gold ini kan dia pergerakannya nggak 1:1 ya dengan DXY ya, artinya si gold ini ada potensi untuk turun dulu ke 60-an ya, 60-an ya, potensi sih 65 lah, paling dekat tuh 65 gitu, baru dia lanjut naik lagi retest ke 70 atau 80-an kembali teman-teman gitu. Oke, dulu dari segi news ya, kalau kita perhatikan untuk hari ini ada news nggak ya? Kalau kita lihat sih belum ada news ya untuk hari ini. Cuma memang ada speech dari USD ya, ada Fed Waller ya, speech itu di jam 10 malam nanti ya. Kemudian untuk news yang lainnya signifikan sih belum ada, paling dari Audi aja ya. Audi ada interest rate decision ya, di sini udah selesai juga ya, jadi Audi tidak menaikkan suku bunga, menaikkan suku bunga dari 4,10 ke 4,35, jadi naikin 25 basis point gitu, jadi good for Audi Australian dollars gitu. Oke, itu untuk hari ini, jadi belum ada news. Yang ada news itu besok ya teman-teman. Besok itu cukup ada feature power speech ya, sama crude oil ya, itu dari USD. Selebihnya sih belum ada ya, paling besok Jerman CPI gitu. Oke, ya paling gitu kalau dari saya. Jadi untuk buy memang kita lebih aman ya, tunggu dulu nanti di range kurang lebih ya 65 lah, 65 62 oke lah gitu. Tapi kalau kalian mau ambil scalping dikit ya, manfaatin area 70 itu juga boleh, cuma emang ini agak riskan ya metodenya ya, ini agak riskan karena ini volume juga masih lumayan besar ya kalau kita lihat di sini gitu ya, paling nanti untuk amannya di sini gitu. Jadi break 70 kita masih bisa cari selling point ya, untuk ambil di range nanti di 65 atau 62 teman-teman gitu ya. Soalnya pas dia break 80 ini ya, saya nggak lihat market gitu. Kalau saya lihat market ini mungkin akan saya ambil juga sell gitu teman-teman ya. Jadi itu kalau dari saya. Paling nanti kalau misalkan kita mau masuk buy pun ya di area ini ya, kita tunggu konfirmasi dulu, misalkan ada bullish engulfing ada bullish engulfing ya, atau dari volume juga mendukung ya kan, baru kita akan masuk. Tapi kalau untuk saat ini sih saya masih wait and see dulu ya untuk gold ya gitu. Jadi kalau kalian punya pandangan lain ya, itu boleh banget kalian sharingkan ya, karena kita lihat juga di sini dari before levelnya dia. Nanti kalau dia pullback pun ya, dia akan targetnya itu ke 80 nih, 80, 82 sampai 85, karena ini adalah area pivot levelnya dia gitu teman-teman. Secara struktur juga masih turun gitu. Oke. Ya, mungkin sekian dulu dari saya ya penjelasannya, dan nanti kalau ada perubahan lagi ya, atau misalkan ada pola-pola unik yang terbentuk dalam pergerakan market, itu akan saya update di channel Telegram Journal Trading ID. Oke, terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.